Satu dari sisi sisi penghematan BBM, ya. Yang kedua, kalaupun ada sebagian yang keluar kota kan bagus, ekonomi mutar, pariwisata mutar dan seterusnya. Silakan. Ya, sebetulnya yang saya katakan itu hanya sebagai guyonan saja. Oke. Jadi bahwa ya tadi bicara sama Pak Said Didu yang mengatakan wah ini pada banyak yang keluar kota nih long weekend gitu. Ini akan terjadi itu, menyampaikan hal itu saja gitu. Oke. Tapi saya boleh komentar soal ini, silakan, Prof. Iya, ya tentu saja bahwa kita berharap bahwa attitude dari semua orang ini akan mengikuti apa direction dari pemerintah. Maksudnya sense of crisis ada. Sense of crisis. Jadi warga ada. ini harus merasakan bahwa kita ini dalam krisis. Emang kita dalam krisis sekarang? Iya. Kalau nggak akan krisis kan nggak mungkin ada WFH. Oke. Jadi tapi harga BBM nggak naik nih, bahkan bukan hanya yang subsidi, yang non subsidi pun tadi saya kemana-mana tuh keliling udah antri kemana-mana, ternyata nggak jadi kena prank karena nggak jadi naik. Iya. Bagus, apresiasi untuk pemerintah tentu. Jadi di sini krisis sih belum, tetapi ini kan mitigasi. Jadi kalau kita lihat yang di luar negeri semuanya apakah mereka sudah krisis? Mereka belum krisis. Tetapi pertanyaannya mereka akan bertahan sampai berapa lama? Dan ini yang kita harus irit-irit pemakaiannya. Karena ada disrupsi dari supply, ya. Kalau kita tidak dapat supply bagaimana? Jadi kan kita dari 20 hari, mungkin ada tambahan-tambahan supply yang bisa 30 hari, mungkin ada pengiritan, mungkin bisa 40 hari cadangan kita untuk konsumsi. Nah itu yang diharapkan gitu. Jadi apapun, pengiritan apapun saat ini adalah sangat membantu untuk mitigasi risiko ke depannya. Tapi dengan tidak naik BBM subsidi, tidak naik BBM non subsidi, lalu kemudian ada WFH, ini kan dua hal yang sesungguhnya bertolak belakang, betul ya? Ya, ini mengenai policy choice. Ya. Jadi kita mau menaikkan harga atau kita mau menahan harga dengan risiko bahwa subsidi ini akan membengkak gitu. Nah, jadi pemerintah memilih bahwa ini tidak membebani masyarakat. Satu. Ya, jadi subsidi dengan risiko subsidi membesar. Nah, pertanyaannya adalah apakah dengan subsidi membesar ini sudah ada mitigasi risiko? Nah, yang tadi dikatakan 8 poin itu adalah salah satu mitigasi risiko. Bahwa bagaimana mendapatkan kompensasi bahwa subsidi ini bertambah dari refocusing belanja-belanja lainnya. Nah, diharapkan bahwa itu bisa. Tetapi yang perlu dievaluasi juga apa dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya, kalau seandainya ada belanja-belanja yang dikurangin, berarti secara total itu tidak ada penambahan ya belanja dan kita ada kenaikan harga. Nah, di sini yang akan menekan ekonomi. Bentar. Kalau ada refocusing, maka ada kenaikan harga. Logikanya di mana tuh? Enggak, di sini ada kenaikan harga BBM yang ditahan, ya, sehingga subsidi naik, subsidi naik. Nah, di sini beban subsidi ya. Beban subsidi naik. Nah, kemudian ada belanja-belanja yang dikurangin. Ya, tetapi di tempat lain dengan harga meskipun ini subsidi tidak naik untuk transportasi atau apapun, tetapi kenaikan harga energi ini kan akan terdampak untuk yang industri-industri. Dan yang paling bahaya adalah beberapa industri ini sudah menyatakan force majeure. Karena tidak ada bahan baku. Industri, force majeure, industri udah darurat gitu? Beberapa industri, beberapa perusahaan sudah menyatakan tidak mendapatkan lagi bahan baku. Efek dari perangiran, industri efek apa? Dari perangiran. Misalnya itu dampak dari turunan LNG. Turunan dari LNG ya. Gas alam cair. Nah, di situ di stop, lalu kemudian bahan-bahan baku untuk. Misalnya apa? Bahan baku apa misalnya? Bahan baku untuk itu plastik. Plastik, Plastik dan tekstil dan nafta dan sebagainya. Gitu. Turunan dari gas alam. Termasuk juga aluminium, ya. Termasuk aluminium di Qatar, produsen aluminium yang cukup besar. Mungkin 20% lebih dari total di dunia.
Nah, itu dia sudah menghentikan. Oke. Jadi sudah tidak ada. Nah, ini yang sebetulnya yang lebih berbahaya lagi. Jadi disrupsi supply bahan baku. Nah, ini yang akan mempengaruhi harga bahan baku naik, bukannya hanya karena. Oke, kalau kita bicara nanti saya akan konfirmasi ke Pak Fuad dan juga Bung Alim. Kalau bahan baku naik, apa efeknya? Plastik misalnya, tekstil misalnya, tekstil apa pakaian dan seterusnya. Ya. Kalau plastik misalnya? Ya, bahan makanan, food and beverage industry itu akan naik. Dan naik makanan, aja minuman ya, karena mereka pasti pakai plastik tuh untuk kemasan. Naik aja sebetulnya dalam kondisi sekarang ini tidak begitu menjadi masalah. Yang masalah adalah kalau tidak ada bahan bakunya gitu, itu yang lebih bahaya lagi. Naik aja nggak jadi masalah. Naik aja sebetulnya masih oke ya, semuanya pun karena naiknya akan terlalu jauh misalnya atau gimana? Begini, kalau seandainya itu naik saja, dia mungkin naiknya 10%, 20%, whatever. Mie instan misalnya kita bilang itu kan pakai plastik. Plastiknya. Ada kemungkinan naik. Iya. Oke, tapi nggak masalah. Kenapa nggak masalah? Bukan, masih bisa dalam toleransi karena semuanya juga akan naik, semuanya tidak bisa dihindari gitu. Tapi permasalahannya kalau barangnya tidak ada gitu. Nah, kalau barang tidak ada, jangan sampai di sini terjadi disrupsi juga untuk sektor-sektor manufaktur ya, di mana mereka tidak bisa produksi dan kemudian mereka harus mengurangi tenaga kerja. PHK. Nah, ini yang lebih mengerikan gitu. Dan saya melihat bahwa kemungkinan itu di beberapa sektor industri itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Bisa terjadi. Misalnya. Iya, beberapa industri yang tadi menggunakan bahan baku itu, plastik, bahan baku, semuanya bisa terjadi. Itu bisa sudah sebegitu parahnya plastik susah. Oh ya, sudah ada beberapa mungkin saya nggak tahu Pak Fuad Bawasir tahu apa enggak, yang dapat informasi atau mau membuka juga apa tidak di sini ada beberapa sektor industri itu sudah mengatakan saya tidak bisa memberikan komitmen lagi kepada klien saya. Nah, ini yang berarti yang dikatakan sebenarnya force majeure gitu. Dia tidak bisa lagi memberikan komitmen untuk supply barang karena bahan bakunya tidak ada gitu.